Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bio Eduka. Di video ini, kita akan belajar soal SNBT penalaran umum beserta trik pengerjaan soalnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya ya. Soal nomor 1, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, kemajuan kuliner khas Indonesia memberikan angin segar pada bidang pariwisata. Banyak program promosi kuliner khas Indonesia dilakukan oleh pengusaha kuliner. Program promosi tersebut menarik banyak kunjungan wisatawan mancanegara. Tingginya kunjungan wisatawan mancanegara menyebabkan sektor wisata semakin maju. Majunya sektor pariwisata ini meningkatkan pemasukan negara. Meskipun kondisi ekonomi sulit, negara tidak kekurangan anggaran untuk membangun sektor pariwisata karena pemasukan negara dari sektor tersebut meningkat. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Kita cek satu persatu jawabannya mulai dari opsi yang A. Sektor pariwisata yang makin maju menyebabkan kunjungan wisatawan mancanegara makin meningkat. Nah, padahal di dalam soal ini justru diketahui bahwa dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara itu menyebabkan majunya sektor pariwisata. Nih ya, pernyataannya banyak program promosi kuliner khas Indonesia dilakukan oleh pengusaha kuliner. Program promosi tersebut justru menarik banyak kunjungan wisatawan mancanegara. Nah, karena meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, nih menyebabkan sektor wisata semakin maju. Jadi harusnya pernyataannya adalah ini dulu, kunjungan wisatawan mancanegara yang makin meningkat inilah yang menyebabkan adanya kemajuan di sektor pariwisata. Seperti soal tips yang kemarin kakak berikan bahwa P maka Q itu tidak sama dengan Q maka P. Jadi kalau pada soalnya pernyataannya adalah P maka Q, maka nggak bisa kalau jawabannya adalah sebaliknya, yaitu Q maka P. Jadi untuk opsi yang A ini salah. Lalu kita cek untuk opsi yang B. Tidak tersedianya anggaran negara untuk sektor pariwisata menyebabkan pengusaha kuliner melakukan promosi. Nah, ini justru kebalik ya. Karena adanya promosi yang dilakukan oleh pengusaha kuliner justru menyebabkan pemerintah ini tidak kekurangan anggaran untuk membangun sektor pariwisata. Oke, jadi opsi yang B ini juga salah. Lalu kita pindah ke opsi yang C. Program promosi yang dilakukan pengusaha kuliner membantu meningkatkan pemasukan negara. Benar ya? Ini banyaknya program promosi kuliner khas Indonesia dilakukan oleh pengusaha kuliner. Program tersebut menarik banyak kunjungan wisatawan mancanegara. Tingginya kunjungan wisatawan mancanegara menyebabkan sektor wisata semakin maju. Nah, kalau sektor wisatanya maju, maka bisa meningkatkan pemasukan negara. Jadi opsi yang C ini tepat atau sesuai dengan pernyataan soal. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sungai yang mengalami pendangkalan memiliki risiko banjir saat musim hujan. Upaya mengurangi pendangkalan dapat dilakukan dengan pengerukan secara berkala. Risiko banjir saat musim hujan berkurang ketika pendangkalan pada sungai dapat dicegah. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Ya, yang di sini yang diminta adalah yang pasti benar. Kita cek mulai dari opsi yang A. Pengerukan sungai secara berkala merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah banjir saat musim hujan. Nah, pengerukan sungai secara berkala ini memang bisa menurunkan resiko terjadinya banjir saat musim hujan. Tetapi di dalam pernyataan tidak dijelaskan jika itu merupakan cara yang paling efektif. Jadi karena memang ini tidak dibahas secara tersurat di dalam soal, maka pengerukan sungai secara berkala ini tidak bisa dikatakan sebagai cara yang paling efektif. Maka pernyataan yang A ini belum tentu benar ya, bukan pasti benar. Jadi yang A ini masih salah. Lalu opsi yang B, risiko banjir saat musim hujan berkurang jika dilakukan pengerukan secara berkala. Ini benar ya, bahwa dengan adanya pengerukan secara berkala ini bisa mengurangi resiko terjadinya banjir pada saat musim hujan. Jadi opsi yang tepat ini adalah opsi yang B, karena opsi yang B ini sudah jelas-jelas dibahas di dalam pernyataan soalnya.
Oke, tapi kita bisa cek dulu untuk opsi yang C, D, E sebagai bahan pertimbangan. Tetapi seandainya kalian sudah menemukan jawaban yang dirasa paling cocok, sebenarnya kalian tidak perlu mengecek jawaban yang lainnya. Tapi karena ini kita dalam proses belajar, jadi nggak apa-apa kita cek dulu opsi jawaban yang C, D, E sebagai pembanding. Oke, kita cek mulai dari opsi yang C. Pada sungai yang mengalami pendangkalan tidak dilakukan pengerukan secara berkala. Nah, ini juga belum tentu benar ya. Kemudian yang D, pada sungai yang mengalami banjir saat musim hujan tidak dilakukan pengerukan secara berkala. Belum tentu juga. Bisa jadi pengerukan secara berkala ini tetap dilakukan, tetapi memang dari kehidupan masyarakatnya mungkin dengan adanya pembuangan sampah dan lain sebagainya bisa menyebabkan terjadinya pendangkalan. Yang E, banjir pada saat musim hujan tidak terjadi lagi pada sungai yang dilakukan pengerukan secara berkala. Nah, ini juga tidak menjamin ya. Pengerukan secara berkala ini kan merupakan salah satu upayanya saja, tetapi seberapa besar tingkat keberhasilannya itu belum bisa dipastikan. Apakah 100%, 90%, atau berapa persen tidak bisa dipastikan. Hanya saja pengerukan secara berkala ini mampu mengurangi risiko banjir, bukan kok mencegah 100% tidak. Jadi opsi yang E ini juga kurang tepat. Oke, soal selanjutnya. Suplemen serat makin banyak beredar di masyarakat karena diyakini dapat menjadi solusi bagi orang yang tidak suka makan buah dan sayur. Namun, mengonsumsi suplemen serat dapat menyebabkan perut kembung dan terasa tidak nyaman. Suplemen serat tidak dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang terkandung di dalam buah dan sayur. Orang disarankan untuk lebih banyak mengonsumsi buah dan sayur daripada suplemen serat. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Nah, pernyataan yang pasti salah itu berarti pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di dalam soal. Oke, kita cek dulu dari opsi yang A. Selain serat, vitamin dan mineral juga terdapat pada buah dan sayur. Benar ya, karena di sini tadi kan dijelaskan bahwa suplemen serat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang terkandung di dalam buah dan sayur. Jadi memang di dalam buah dan sayur ini terdapat vitamin dan juga mineral. Lalu yang opsi B, perut kembung dapat disebabkan konsumsi suplemen secara berlebihan. Nah, ini benar ya, tadi konsumsi suplemen serat dapat menyebabkan perut kembung dan terasa tidak nyaman. Lalu opsi yang C, seseorang akan mengalami kekurangan vitamin jika mengonsumsi suplemen serat tanpa diimbangi buah dan sayur. Nah, ini mungkin benar ya, karena di dalam soal ini kan dijelaskan bahwa suplemen serat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang terkandung dalam buah dan sayur. Jadi karena memang di dalam buah dan sayur ini kan mengandung salah satunya vitamin. Jadi meskipun orangnya mengonsumsi suplemen serat, tetapi jika tidak diimbangi dengan konsumsi buah dan sayur, maka bisa jadi dia akan tetap mengalami kekurangan vitamin. Lalu yang D, perut akan terasa nyaman dengan mengonsumsi buah dan sayur. Nah, ini mungkin benar juga, karena kalau hanya mengonsumsi suplemen serat saja kan bisa menyebabkan perut kembung dan terasa tidak nyaman. Maka untuk mengimbanginya supaya perut terasa nyaman, berarti kita harus mengonsumsi buah dan sayur. Lalu opsi yang E, opsi A, B, C, D tadi benar, maka otomatis jawabannya adalah yang E. Tapi kita perlu mengecek juga untuk opsi yang E ini. Suplemen serat dapat menggantikan buah dan sayur dengan kandungan gizi yang lengkap. Nah, ini jelas-jelas tidak ya. Karena tadi kan suplemen serat ini kan tidak bisa memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral, maka otomatis suplemen serat ini tidak bisa menggantikan buah dan sayur. Iya. Oke, berarti jawaban yang pasti salah itu adalah opsi yang E. Karena suplemen serat itu tidak bisa menggantikan, bukan kok dapat menggantikan. Soal berikutnya. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa mendengar musik klasik dapat mengembangkan fungsi otak dan membuat suasana hati menjadi lebih baik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kondisi suasana hati yang baik terbukti dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengingat. Jadi secara tidak langsung dari pernyataan soal ini menjelaskan bahwa dengan mendengarkan musik klasik itu bisa meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengingat ya. Dengan mendengarkan musik klasik dapat mengembangkan kemampuan seseorang dalam mengingat.
Manakah simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Berarti yang dicari ini merupakan pernyataan yang pro dengan pernyataan soal. Kita cek mulai dari opsi yang pertama. Mendengarkan musik klasik secara konsisten dapat meningkatkan keterampilan belajar siswa. Nah, ini kurang tepat ya. Keterampilan yang mana yang ditingkatkan melalui musik klasik? Ini masih belum jelas maksud dari opsinya. Lalu yang B, musik klasik dapat membantu seseorang dalam mengingat materi pelajaran. Nah, ini bisa jadi ya. Karena tadi kan dengan mendengarkan musik klasik bisa meningkatkan kemampuan dalam mengingat. Nah, salah satunya adalah mengingat materi pelajaran. Jadi, opsi jawaban yang paling didukung oleh pernyataan soal itu adalah opsi yang B. Kita cek dulu opsi yang C sampai E. Anak dari orang tua pemusik mempunyai daya ingat yang baik. Ini nggak nyambung ya, karena tadi yang dibahas bukan orang tuanya, melainkan pelaku pendengar musiknya. Lalu yang D, anak yang berprestasi di sekolah sering mendengarkan musik klasik. Belum tentu juga ya, bisa jadi karena memang dia rajin belajar. Lalu opsi yang E, seseorang dengan kemampuan mengingat yang tinggi selalu berada dalam suasana hati yang baik. Nah, ini justru terbalik ya. Harusnya orang yang memiliki suasana hati yang baik itu memiliki kemampuan mengingat yang baik. Sama seperti soal nomor 1 tadi, bahwa pernyataan P maka Q itu tidak sama dengan Q maka P. Jadi nggak bisa dibalik. Oke, jadi jelas ya, opsi yang paling tepat atau opsi yang paling didukung oleh pernyataan soal itu adalah opsi yang B. Soal nomor 5. Pemerintah Indonesia masih perlu melaksanakan kebijakan impor beras setiap tahunnya. Meskipun Indonesia merupakan negara yang subur, pertanian dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan beras nasional. Jadi alasan Indonesia itu terus mengimpor beras setiap tahun adalah karena belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Produksi beras mungkin dapat mengalami surplus, namun tetap saja pembelian beras dari luar negeri ini tetap dibutuhkan. Pembelian tersebut digunakan untuk memenuhi stok beras dalam mengantisipasi gagal panen, bencana alam, ataupun krisis finansial dunia. Menurut perhitungan Badan Pusat Statistik atau BPS, surplus beras nasional hingga awal tahun 2019 sekitar 3 juta ton. Namun jumlah tersebut hanya mampu menjadi cadangan beras seluruh masyarakat Indonesia selama 1 bulan saja. Berdasarkan paragraf, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke. Produksi beras dalam negeri mengalami surplus setiap tahun. Tidak ya. Dari pernyataan soal ini dijelaskan bahwa surplus beras ini hanya terjadi pada awal tahun 2019, bukan setiap tahun. Lalu yang B, produksi beras dalam negeri hanya sekitar 3 juta ton. Ini maaf ya, kurang tepat soalnya. Produksi beras dalam negeri hanya sekitar 3 juta ton setiap tahun. Nah, padahal yang 3 juta ton ini hanya pada tahun 2019, bukan setiap tahun. Lalu yang C, produksi beras dalam negeri belum memenuhi stok nasional. Nah, ini yang paling tepat. Ini sesuai ya. Produksi beras itu belum memenuhi kebutuhan beras nasional. Oke, kalau opsi yang D, produksi beras dalam negeri hanya dapat digunakan selama 1 tahun. Enggak, justru malah hanya selama 1 bulan. Lalu produksi beras dalam negeri sangat dipengaruhi oleh keadaan finansial dunia. Enggak juga, ini pernyataannya salah. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Sektor pariwisata selalu memberikan devisa yang besar bagi negara setiap tahunnya. Hal itu karena Indonesia sejak dulu telah menjadi tujuan populer wisatawan mancanegara. Pada tahun 2018, sektor jasa tersebut berhasil menyumbang devisa senilai 17 US dollar miliar atau setara dengan 2,8 triliun. Ini dengan kurs mata uang 4 US dollar itu sebesar 14.000. Nah, pemerintah menargetkan perolehan devisa pariwisata tahun 2019 sebesar 20 US dollar miliar. Namun kenyataan tersebut kini cukup sukar untuk dicapai. Hal tersebut disebabkan oleh semakin ketatnya persaingan pariwisata khususnya antara negara-negara kawasan Asia Tenggara. Menurut data ASEAN Pacific Destination Index atau APDI, tujuan wisata populer di Asia Tenggara secara berturut-turut adalah Bangkok, yaitu Thailand, Singapura atau Republik Singapura, dan Kuala Lumpur, yaitu di Malaysia. Berikutnya, tujuan wisata populer di Asia Tenggara lainnya adalah Phuket dan Pattaya di Thailand.
Meskipun Bali tetap menjadi destinasi unggulan Indonesia, jumlah wisatawan di sana jauh lebih sedikit dibandingkan Phuket dan Pattaya. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, kita cek mana nih yang benar. Phuket merupakan destinasi terfavorit di Asia Tenggara. Bukan ya, tadi kan destinasi wisata terpopuler di Asia Tenggara secara berturut-turut. Yang pertama itu adalah Bangkok, Thailand, bukan Asia Tenggara. Lalu yang B, Pulau Bali merupakan destinasi terfavorit di Asia Tenggara. Bukan ya, justru malah Bali ini mulai redup karena adanya persaingan yang ketat. Lalu opsi yang C, Thailand merupakan negara tujuan wisata paling populer di Asia Tenggara. Benar ya, tadi Bangkok, Thailand ini menjadi tempat wisata terpopuler di Asia Tenggara urutan yang pertama. Lalu yang D, Singapura merupakan negara tujuan wisata paling populer di Asia Tenggara. Bukan, tadi yang pertama adalah Bangkok, Thailand, lalu menyusullah Singapura. Yang E, Kuala Lumpur merupakan kota tujuan wisata paling populer di Asia Tenggara. Bukan, yang paling populer tadi adalah Bangkok, sedangkan Kuala Lumpur itu merupakan populer yang ketiga atau urutan populer yang ketiga. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Demikian tadi pembahasan soal SNBT penalaran umum beserta trik pembahasannya. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa bermanfaat buat adik-adik saat nanti mengerjakan seleksi masuk perguruan tinggi. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.